Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala tabaraka wa ta'ala fi kathirin minal ayat fil Qur'anil Karim. Mathalan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wa fi ayatin ukhra yaqulu ta'ala: wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala hadhil ayatil karimati insyaallah minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh Masjid Nur Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nur Hidayah, para pengurus Ikatan Dai Indonesia Palembang, para jamaah sekalian, para guru, para asatiz yang hadir di kesempatan ini, shaimin dan shaimat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengawali dengan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdu lillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala, kita berdoa dengan iqtibas dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau. Allahumma barik lana fima razaqtana, bukan sudah sahur tadi itu. Allahumma barik lana fi bukurina, ya Allah tolong berkahi kami di waktu pagi kami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya mohon izin ini menyampaikan tema yang sebetulnya cukup berat, itu tema tentang ta'alluq. Jarang sebetulnya baca tema ini ya, tapi kalau isinya sudah biasa. Jadi kalau saya lihat, walhamdulillah, sebetulnya rangkaian kajian subuh sepanjang 10 hari yang akhir dari Ramadan itu tema-temanya seputar tentang tazkiyatun nafas. Seolah-olah Ikatan Dai Palembang ini berharap nanti keluar dari Ramadan ini betul-betul suci kita ini. Betul-betul nanti jiwa itu jiwa yang tenang, sehingga nanti kalau rasolnya cukup, balik siap ya. Tahu balik kemana ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan saya subuh hari ini diminta menyampaikan tentang ta'alluq. Jadi dalam tazkiyatun nafas itu, jamaah yang dimuliakan Allah, ada konsep triple T. Kalau yang biasa saya kaji dan sampaikan ke jamaah, biasanya tentang triple T itu takhalli, tahalli, tajalli.
Tapi ada juga yang mirip dengan ini, beririsan, termasuk tema hari ini. Ta'alluq, takhalluq, tahaqquq. Ya. Dan tahaqquknya sudah didahulukan kalau tidak salah ya, kemarin dengan Ustaz Salewangan ya, saya lihat temanya itu. Itu kalau ikut tertib seharusnya di akhir itu. Karena urutannya itu ta'alluq tak ada yang bahas. Tahaqquq dan ta'alluq, takhalluq dan tahaqquq. Agak susah nyebutnya, ada huruf qaf ini ya. Lebih lemak nyebut takhalli, tahalli, tajalli. Itu cuman memindahkan titik. Itu pembahasannya lebih kurang. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam berislam ini di antara yang istimewa, syariat itu selalu meminta kita untuk tazkiyatun nafas, ya, mensucikan diri. Atau kalau disiplin ilmunya itu kadang disebut dengan ilmu tasawuf. Satu disiplin ilmu yang istimewa, walaupun mungkin ada sebahagian kecil dari kelompok umat Islam yang mungkin tak menerima istilah itu. Pelakunya adalah sufi, ilmunya tasawuf, yang meniti jalan itu bisa disebut dengan sufi. Dan sufi nan agung itu siapa? Justru adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan jauh sebelum beliau menjadi seorang nabi, aktivitas mensucikan diri yang identik dengan perenungan, muhasabah, itulah dijalani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah, sebelum turun wahyu yang pertama ketika Nabi di Jabal Nur ya, nanti di Jabal Nur itu baru ada gua Hira. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama periode tertentu menyepi, merenung, muhasabah, aktivitas yang sangat erat dengan seorang lelaku dalam pensucian diri. Kalau dalam sirah yang dilakukan Nabi itu disebut dengan tahannus. Mirip-mirip dengan kita yang di bulan Ramadan ini iktikaf. Tapi kita iktikaf ini lemak, rame, masjid besar, dingin, makanan siap. Ya. Kalau Nabi tahannusnya di Gua Hira, naik terjal ya. Jangan dibayangkan pecah Gua Hira sekarang kalau ada yang sudah ke tanah suci ya. Lah lemak naiknya tuh, ada tapakan anak tangga. Zaman Nabi boleh jadi masih betul-betul gunung ya, Jabal Nian, yang naiknya itu terjal. Nah disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan proses itu. Dalam rangka apa? Taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Karena nanti puncak dari orang yang mensucikan diri itu adalah sampainya mereka dengan Allah. Kalau yang triple T yang saya sebut pertama, itulah yang disebut dengan tajalli. Kalau tema yang beririsan dengan kita hari ini, itulah sebetulnya yang disampaikan oleh Ustaz Salewangan kemarin, tahaqquq ya, sampai kita itu dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti boleh kita sitir ayatnya di penghujung, itulah nanti mereka yang disebut sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini kalau secara tidak langsung juga tema ini mungkin berharap kita semua keluar dari Ramadan jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan bayangkan yang wah dulu kalau wali itu kalau disebut wali kayak langsung terbayang becak wali songo ya. Mulai nak beli imamah habis ini di Manula beli imamah ya. Jadi disebut wali itu bahasa Arabnya. Jamaknya aulia, bahasa kitanya kekasih. Ya, kekasih Allah. Dan itu peluang yang diberikan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengira dia itu orang yang belajar agama secara mendalam atau tidak. Selagi meniti jalan-jalan untuk sampai kepada Allah itu akan sampai mereka insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk tema kita hari ini tentang ta'alluq. Jadi ta'alluq ini apa bahasa memudahkannya ini? Kadang-kadang di dalam tema yang lebih panjang sering disebutkan
at-ta'alluq bi akhlaqillahi subhanahu wa ta'ala. Menginternalisasi sifat-sifat dan Allah, isim Allah itu di dalam diri. Contoh mudahnya begini, kita pengen punya sifat sabar, galak ada gitu jadi wong sabar Pak, galak ya. Ramadan ini kan melatih sabar di antaranya. Maka kita rujuk Allah itu sebagai zat yang mengalirkan sifat sabar itu. Maka Allah punya al-asma, di antaranya itu adalah as-sabur. Kita pengen hati kita lembut misalnya, maka kita tengok bahwa zat yang maha lembut itu siapa? Allah. Maka Allah mensifatkan dirinya dengan apa kalau lembut? Al-Latif, ya. Nah, tapi ini harus memang atas jalur yang kemudian diajarkan, sebab nanti tak semua al-asmaul husna itu kemudian harus kita internalisasi menjadi sifat diri. Nanti ketemu al-mutakabbir, wah ini juga pas ini nampaknya ya. Iya. Jadilah dia sombong. Nah, ini tidak ya. Ini harus lihat-lihat dulu, tengok-tengok dulu. Nah itu. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam proses kita berusaha untuk sampai kepada Allah, itu memang pertama kalau yang saya lupa itu tadi yang pangkal itu ta'alluq. Tema kita ini apa tadi? Ta'alluq ya? Bukan. Apa tema kita Ustaz? Nah, lupa galau istilah ini saking jarangnya disebut ya. Iya, takhalluq. Nah, harus bisa membedakan, yang pertama bil ain, yang kedua dengan kha ya, yang terakhir dengan ha. Itu untuk rumusan ta'alluq, takhalluq dengan tahaqquq itu. Apa yang kemudian bisa kita lihat? Pertama, untuk sampai kepada Allah, mau tak mau harus sering ingat dengan Allah. Karena itu yang pertama kali dititi oleh orang-orang yang ingin sampai kepada Allah itu banyak mengingat Allah, banyak zikir, bahasa kitanya mudahnya itu. Maka itulah di dalam ayat ya, di surah yang kemudian populer tentang zikir itu, Allah menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang buat hati kita jadi tenang, yang nanti puncaknya itu berharap itu menjadi jiwa yang tenang waktu kita balik kepada Allah. Itu diantaranya apa asbabnya? Bizikrillah, orang-orang yang selalu ingat dengan Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ya, ketahuilah kata Allah, banyak mengingat Allah tuh hati jadi tenang. Nanti ada tafsiran ulama, di antara fadail hati yang tenang itu apa? Ya hidupnya jadi mudah, lempeng begitu. Nanti mirip-mirip misalnya seperti keutamaan seorang yang sudah dianggap kekasih di sisi Allah itu dalam surah Yunus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tuh hidupnya mudah nian. Tidak ada lagi khauf, tidak ada lagi hazan. Kita ini kan rata-rata hidupnya muter-muter di situ yang kita takutkan itu. Pertama rasa takut, yang kedua rasa sedih. Besok itu cak mano makan apa? Kage anakku besar, sekolah di mana? Ada dak duitnya? Ya, kekhawatiran masa depan yang belum terjadi. Nah itu kalau orang sudah jadi kekasih Allah, sudah dijamin itu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah tinggal nak jadi wali itu, ya. Nak dititinya itu mudah atau tidak? Kalau wali yang lain mungkin mudah ya. Mungkin di sini banyak wali ya. Wali kelas, pastinya wali murid ya. Nah ini wali Allah yang kita berharap kita sampai ke titik itu, mudah-mudahan di satu waktunya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara juga mengapa kemudian fadail hati yang tenang nih, biar kita nanti semangat untuk meniti jalan tazkiyatun nafs ini. Kalau tadi kita sebut dicabut oleh Allah kekhawatiran dan rasa takut, bisa juga di antara maknanya hidup itu bisa jadi lebih sehat. Tengok orang yang banyak berzikir, biasanya emosinya stabil, pembawaannya tenang ya. Nanti silahkan, zikir ini kan banyak ragamnya. Ada zikir yang muqayyad. Zikir muqayyad ini zikir yang terikat. Contoh ya, selepas sholat tadi kita membaca Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud Subhanallah 33 kali. Nanti ada
Alhamdulillah 33 kali, ada Allahu Akbar 33 kali. Ada nanti zikir yang mutlak, zikir yang bebas, ya tergantung. Kalau kita punya guru, kalau dalam sebuah thariqah seorang mursyid memberikan amalan kepada murid, kalau kita di kelompok tertentu misalnya nih baca zikir ini ya sehari sekian kali, nah itulah sebetulnya titik awal untuk jalan kita sampai kepada Allah. Siapa beliau ini tadi, ini jamaah paling sepuh tadi, Pak Haji Yusuf Alwi, ya sehat beliau ini Pak, 84 tahun 10 bulan kurang 6 hari, sampai detail beliau itu usia beliau ya. Saya ngobrol tadi sebelum subuh dengan beliau ya. Ini paku buminya Nur Hidayah, ini juru kuncinya beliau. Sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Dengan 6 anak, 17 cucu, 4 cicit ya. Sehat beliau ini, walhamdulillah. Kita belum tentu sampai ya. Saya kalau tengok jamaah-jamaah yang sepuh sehat begitu, seneng tengoknya. Kadang-kadang minta tips juga ya. Saya pernah mungkin ceritakan di beberapa tempat, ada di Masjid As-Sa'adah, ada enggak jamaah As-Sa'adah di sini? Yang di Palimo itu ya. Saya punya kajian Jumat subuh, pekan 1, pekan 2 di situ. Ada enggak di sini? Saya tengok kalau ada pengurusnya, tak ada ya. Iya, jadi kalau sesi tanya jawab, ada seorang bapak-bapak, itu pasti kalau beliau bertanya setelah itu doa kafaratul majlis. Karena penanya terakhir. Waktu meninggalnya usia 90 tahun, masih sehat beliau itu. Ke masjid ya. Dan 6 bulan rasanya kalau tidak salah sebelum meninggal tuh masih sempat menikah Pak sekali lagi. Bayangkan ya. Usia istrinya 50-an. Pak masih sanggup? Sanggup Ustaz. Wah gitu, semangat kan. Nah ini artinya orangnya sehat, maksudnya itu ya. Dan terlihat gitu, athar as-solihin itu kelihatan ya. Nah, macam beliau Masya Allah ya. Tadi saya tanya, apa tipsnya Pak? Kata beliau, enggak apa Pak, ini untuk menyemangati kami yang muda Pak ya. Saya jamin insyaallah mudah-mudahan bukan min babir ar-riya wal ujub. Ini kan bahasan tazkiyatun nafas. Ya, kata beliau banyak baca Quran dan beliau amalkan wirid Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu kan punya wirid harian. Yang itu beda-beda, tapi pendek-pendek. Ada hari itu ngucap alhamdulillah, ada hari yang lain tuh ngucap la haula wala quwata illa billah. Kalau hari ini hari Kamis, macam apa Pak kalau Kamis? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Saya tak hafal urutannya karena udah ngamalkan wirid yang ini ya. Itu beda-beda, tapi jumlahnya berapa? 1000 kali. Nah, ya. Jadi kalau kita baru istighfar 100 kali, selawat 100 kali, ya, tahlil 100 kali, masih kalah dengan beliau ya. Nah itu. Jadi memang harus kuat-kuatan zikir ini untuk bekal kita sampai kepada takhalluk dan puncaknya nanti tahakkuk itu sampai kepada Allah. Mabda'nya di sini, kuat-kuatan zikir ya. Dan itu terserah guru. Masalah zikir ini jangan dipermasalahkan. Kamu makai zikir wirid Imam Al-Ghazali itu ada hadisnya apa? Kadang-kadang ada kawan-kawan yang saking semangatnya dia nanya dalil kan begitu ya. Iya, dalil ini kan nanti ada dalil khusus, ada dalil umum. Itu harus kita pahami dalam beramal. Kalau yang zikir muqayyad ini tadi misalnya yang selepas sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu nantinya dalil khusus karena Nabi ajarkan. Kalau habis sholat jangan tinggalkan zikir yang ini. Itu misalnya dalil khusus contohnya. Ada kalimatnya, ada hadisnya dari Nabi SAW. Tapi kalau yang tidak ada keterangannya, boleh jadi ada keterangan umumnya. Dan zikir yang banyak itu cukuplah bahkan dalil yang satu, bahkan bukan dari hadis. Dari Al-Quranul Karim. Ketika Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalimat zikran katsira itu sudah jadi dalil untuk semua zikir yang dibaca. Selagi zikir itu bukan kalimat-kalimat yang asing, yang tak dikenal, yang maknanya nyeleweng, maka nak berapa kali kita pun baca, boleh. Nanti kan tergantung guru kita itu. Ada seorang mursyid di satu thariqat misalnya, datang muridnya, nah, ya kadang-kadang kalau orang soleh nian itu mungkin kasyaf, ini kan istilah-istilah ini tidak apa kita bincangkan karena tazkiyatun nafas. Kasyaf itu artinya diangkat hijabnya, pandangannya itu. Jadi tengok muridnya ini, oh ini mantan preman baru tobat 2 hari, ya datang minta amalan, dia pengen taubat. Nah, kau baca istighfar sehari 10.000 kali, misalnya begitu. Maka nanti dia zikir 10.000 kali. Walaupun tak pernah ada hadis Nabi menyebutkan
zikir istighfar 10.000 kali. Nah ini jadi ini yang makanan ruh kita itu ini disebut ya. Dalam konsep triple T ini ta'alluqnya itu dengan ngikatnya itu dengan zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru nanti para jamaah yang dimuliakan Allah dalam proses takhalluq ya, takhalluq yang menjadi tema kita ini memang istimewa. Mengapa saya sebut istimewa? Karena semua yang berhubungan dengan Al-Asmaul Husna itu memang istimewa karena kita menyebut tentang sosok yang paling agung. Zat, ya nyebutnya zat yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala. Al-Asmaul Husna itu nak dipakai apa bae berguna galo. Bahkan kita ada hajat tawasul dengan Al-Asmaul Husna itu tawasul yang sepakat ulama, seluruh ulama boleh. Nanti kan kalau dalam ini kan dalam istilah tasawuf juga tawasul ini. Ada tawasul yang seluruh ulama membolehkan, nak dia itu keluaran Mesir, nak keluaran Yaman, termasuk nak keluaran Saudi. Nanti ada baru tawasul yang diperselisihkan boleh tidaknya diamalkan. Nah, termasuk tawasul yang diperbolehkan itu untuk diamalkan, diantaranya tawasul dengan Al-Asmaul Husna. Maksud tawasul itu menjadikan sesuatu sebagai perantara atau dalam doa. Nah, Al-Asmaul Husna ini bahkan disebut oleh Allah di dalam ayat, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang indah, ya, ada nama-nama yang indah, kita nyebutnya Al-Asmaul Husna. Maka kata Allah, fad'uuhu biha, berdoalah kamu dengan nama-nama Allah yang indah itu. Nanti ini irisannya dengan takhalluq erat sekali. Contoh tadi, ya Allah, aku nih pemarah nih yang wongnya, pengen tengok macam orang tuh sabar ya. Nah, maka nanti tengok kalau misalnya kita nak berdoa dengan cara tawassul, yang nanti juga itu secara tidak langsung proses takhalluq. Cari di Al-Asmaul Husna itu kira-kira yang maknanya itu Allah zat yang maha sabar apa ya. Marah ini kan ada yang marah yang sifat Pak ya. Kalau jadi sifat berarti disebutnya apa? Pemarah ya. Ya. Nah, tengok kita ada sifat itu ya yang kalau sehari dia tidak marah tuh pening. Nah, itu sifat berarti ya. Iya, tapi kalau kita yang kadang marah dengan anak karena dia ada ngawikan apa itu biasa ya, bukan setiap marah itu jelek. Tapi kalau sudah jadi sifat itu kadang-kadang yang buruk. Ya. Nah, itu yang kemudian kita kalau nak tawasul, ini nama Allah nih mana ya yang kira-kira bisa menjadikan aku lebih sabar. Maka nanti ketemu misalnya zikir ya sabur ya. Maka orang yang demikian bisa dia minta tawasul, nyebut banyaknya ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur ya. Isbirni ya Allah, alirkan kesabaran untukku ya Allah. Itu tawasul sekaligus takhalluq. Nah, ini istimewanya Al-Asmaul Husna. Minta lembut hati tadi misalnya, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Diperbanyak ya, sambil mungkin bisa tepuk diri itu, nah, sambil muhasabah ya. Itu tawasul, minta dengan Allah, ya Allah anugerahkan hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh ya dengan kebaikan dan sebagainya, senang dengar nasihat dan sebagainya. Zikir dengan itu. Pada waktu yang bersamaan juga proses internalisasi sifat dan nama Allah ke dalam diri tadi atau yang disebut dengan takhalluq ya. Ini istimewanya Al-Asmaul Husna. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebetulnya tidak jauh-jauh kita itu nyari di mana tawasul itu. Tawasul ini kan kalau yang diperbolehkan oleh semua ulama tadi ada 3. Pertama misalnya tawasul dengan amal soleh, termasuk nazar ya, itu juga nanti bisa include kepada amal soleh. Atau yang kita buat seperti ini, nah, i'tikaf. Ya Allah, aku i'tikaf ya Allah, mudah-mudahan jadi asbab hajatku 1, 2, 3, 4, 5 engkau terima ya Allah, ya engkau kabulkan ya Allah. Itu tawasul namanya. Ada nanti yang berikutnya tawasul dengan Al-Asmaul Husna yang sudah kita jelaskan. Yang terakhir itu tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, ya, ada hajat datang kepada orang soleh itu, atau kepada guru, atau kepada kiai dan sebagainya. Nah, ini proses-proses yang jamaah yang dimuliakan Allah, kita berharap bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga secara tidak langsung proses takhalluq ini dalam konsep triple T yang satu lagi yang tadi saya sebut di awal,
Itu takhalluk ini mencakupi takhalli dengan tahalli. Yang mungkin salah satu subnya sudah dibahas. Saya tengok di urutan jadwal itu Ustaz Kiai Haji Imam Mansur ya di awal bahas tentang sombong ya kalau tidak salah. Itu sebetulnya proses takhalli. Sekaligus juga takhalli juga takhalluk yang jadi tema kita. Ada enggak yang pernah nyebut takhalli pemateri sebelumnya? Jadi takhalli itu mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri dari apa? Dari sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Jadi misalnya kita muhasabah nih. Muhasabah ya. Saya ini orangnya sombong enggak? Ya. Maka nanti dalam proses ini jamaah yang dimuliakan Allah, yang sangat menentukan berhasil tidaknya kita untuk sampai tajalli atau kalau yang ini sampai ke tahakkuk adalah keseriusan kita jujur dengan diri sendiri. Makin jujur kita dengan diri, makin cepat kita ketemu di mana letak kekeliruan kita dalam proses tazkiyatun nafs. Ya, jangan-jangan misalnya selama ini kita lah ibadah, merasalah soleh ya, atau paling tidak kita terjaga ibadah, tapi di sisi lain sifat-sifat yang buruk itu masih bersemayam. Ini masalah, maka nanti kita bisa melihat ada orang sholat, mungkin masih ada rasa sombong misalnya ya, mungkin sudah ngaji, tapi kadang terjangkiti iri, ya yang mirip-mirip seperti itu. Nah, karena nanti bab ibadah itu satu bab tazkiyatun nafs, bab yang lain gitu. Dan duanya harus beriringan mestinya, agar nanti sholat itu bisa sampai mi'raj. Ya kan disebut oleh Nabi, mi'rajul mu'min as-sholat, sampainya orang itu ke sisi Allah macam Nabi mi'raj dalam peristiwa Isra Mi'raj itu di dalam sholat mestinya itu. Nah, tapi kan yang berat kita nih Pak dalam sholat itu, yaitulah masalahnya khusyuk nak mi'raj itu. Kita ini rata-ratanya kan masih berusaha untuk sampai ke situ ya. Allahu Akbar, bubar. Pikiran kita tuh bubar ya. Ya terkenang yang barang apa di mobil tadi ya, disimpan di mana, barang hilang. Waktu sholat tadi tidak terkenang. Saya pernah ikut pelatihan sholat khusyuk ya. Salah satu ustaz nasional. Ustaz nasional itu kan ada kaplingannya Pak ya. Paham maksudnya ya? Ada yang kalau ceramah masalah hati terus. Siapa itu dulu? Agim misalnya. Ada ustaz tuh kalau ceramahnya zikir Allah yarham ya, Kiai Haji Arifin Ilham ya. Ada yang kalau ceramahnya ngajak sedekah terus ya. Walaupun Allah alam di mana beliau sekarang ya. Ya, misalnya begitu ya. Ya, ada yang kalau ceramahnya akhir zaman terus. Ya, ada dua yang saya kenal yang cukup terkenal. Ada Ustaz Zulkifli Muhammad Ali ya, yang di Padang dengan Ustaz Rahmat Baikuni yang Jawa Barat ya. Nah, kalau sholat khusyuk ini cukup baguslah beliau karena video-videonya banyak dan memang sering mengasih daurah pelatihan. Boleh dilihat di YouTube kalau nak belajar itu ya. Namanya Ustaz, belum populer berarti belum terkenal di sini ya. Ustaz Abu Sangkan kalau pernah dengar nama beliau ya. Saya berarti guru juga karena saya pernah ikut daurah pelatihan beliau. Itu melatih sholat khusyuk saja Pak, 2 hari. Ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore 2 hari. Saya masih ingat tuh waktu di Papua itu ya. Itu untuk ikut pelatihannya kalau tidak salah itu 2010. Satu orang tuh 3 juta. 2 hari itu ya. Saya untunglah ustadz di situ jadi free kata gitu ya. Ya karena nemani beliau keliling di wilayah perusahaan itu. Memang khusyuk nian ya ketika pelatihan. Gitu ya. Setelah pelatihan tuh balik ke setelan pabrik gitu ya. Iya. Tapi dilatih betul gitu. Maksudnya jalannya itu dikasih tahu. Tinggal nanti kita itu istiqomah meniti jalan itu atau tidak ya. Misalnya saja tuh diajarkan kita kalau duduk antara 2 sujud itu waktu daurahnya itu bisa sampai 20 menit. Ya. Kan itu doa semua itu dan itu bermanfaat semua. 8 yang kita pinta itu dari Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam praktikal sholatnya nanti setiap waktu kita itu ya tidak sampai 20 menit. Alangkahnya 20 menit duduk antara 2 sujud lah ya. Ya, tapi paling tidak cepat yang kemudian hilang makna yang 8 itu. Jadi kalau udah hati-hati Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Kalau udah hati-hati ya. Kan bisa kata beliau agak lebih lambat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tidak lama sangat itu. Ya, tentu diiringi dengan paham dengan maknanya. Nah, itu bisa membuat kita sampai kalau kemudian makna-makna salat itu bisa kita resepi. Nah, itu bisa mi'raj. Nah, di antara yang saya ingat
Nah, ini kaitannya dengan tema kita itu, bahwa yang membuat salah satu sholat kita khusyuk itu diantaranya terhindarlah diri ini dari segala macam bentuk penyakit-penyakit hatinya. Maka tengok waktu Isra Mi'raj itu kisah itu jadi bukan sekedar kisah-kisah baik. Kan sebelum Nabi diisrokan itu datang dulu malaikat Jibril alaihissalam, terbuka, kalau dalam bahasa Barzanji itu terbuka atap rumah beliau, fanazala Jibril, turun malaikat Jibril, lalu apa yang dilakukan? Dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa pembelahan dada yang kedua dalam sirah. Ya, yang pertama kapan? Waktu beliau masih kecil. Yang kedua sebelum Isra ini. Kan nanti akan Mi'raj, akan naik ke sisi Allah. Dan itu bukan sekedar kisah belah dada, itu simbol. Ya, banyak guru kita nyebut begitu, itu simbol. Di antara orang itu agar kemudian sampai kepada Allah, mau tak mau di antara yang harus dibersihkan adalah diri. Ya, nah tadi itu kita kadang-kadang ya demikian. Kalau misalnya masih ada hasad, masih ada sombong, itu yang boleh jadi membuat kita sukar untuk Mi'raj. Ya, ini bukan berarti saya terhindar dari itu. Ini sama-sama kita belajar untuk sampai ke titik itu, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, itu yang kita berharap ketika kita tahu, oh ini konsepnya takhalluk ini. Jadi tengok nih, al-asmaul husna yang banyak itu, mana yang kira-kira bisa kita pelan-pelan internalisasi menjadi sifat diri. Ya, tentu harus yang sesuai tadi ya. Contoh misalnya, kan kita populer nih, Ramadan ini doa kita apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang satu lagi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mana yang nama Allah di situ? Al-afu. Ya, al-afu ini apa kalau diartikan di doa kita itu? Pengampun ya. Untuk makna yang sama dalam bahasa kita, nama Allah itu banyak, ada Ghafur, ada Ghaffar, apa lagi? Ada Tawwab. Tapi mengapa Nabi mengajarkan doa ini yang banyak dibaca ketika malam-malam yang akhir atau Lailatul Qadar itu, memilih afun? Itu nanti ada beda pasti, tidak mungkin kalimatnya beda, tapi maknanya sama plek nian, pasti ada selisih makna itu. Ada Ghafur, ada Ghaffar, ada Tawwab, ada Al-Afu. Ya, yang saya pernah dapatkan dari para guru kita, Al-Afu itu tingkat tertinggi dalam hal pemaafan. Jadi seolah-olah kita tuh nyebut, ya Allah, innaka afun, ya Allah, engkau maha pemaaf, maha pengampun tanpa bekas. Itu maksudnya itu ya. Sehingga kita berharap, ya Allah, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai ya Allah sebagaimana engkau sendiri sebagai al-afu. Maka kalimatnya yang dimintakan di akhir itu fa'fu anni, tolong ya Allah ampuni aku. Jadi ampuni itu juga bukan ampuni biasa, tapi ampuni ya Allah tanpa bekas, tanpa jejak lagi. Nah ini kan kalau diinternalisasi jadi sifat diri, woi masya Allah ya, langsung jadi pengikut Nabi Muhammad nian gitu itu ya. Yang al-afu ini dalam sosok manusia tergambar jelasnya kan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya banyak, udah sering kita dengar dari guru kita. Waktu kejadian beliau hijrah ke Taif, waktu dakwah periodisasi Mekah dan sebagainya, disakiti itu bukan sekedar disakiti ya, tapi apa yang berlaku pada diri Nabi SAW, daknian ada kesan. Yang paling puncaknya di akhir kehidupan beliau apa? Fathu Makkah. Kan itu balik kampungnya Nabi setelah lebih kurang hampir 10 tahun lah beliau hijrah di Madinah, itu tidak pernah balik-balik Pak ke Mekah. Bisa dibayangkan bagaimana rindunya Nabi dengan Mekah ya. Kalau dalam peristiwa hijrahnya saja kita tahu Nabi itu sebelum keluar sempadan Mekah itu perbatasan kan berbalik dulu ngadap kota Mekah, ya Allah, kalau bukan karena mereka ini menolak dakwahku, menyakiti aku, mengusir aku, tidak bakal kutinggalkan kota kelahiranku ini. Sama macam kita nih, merantau kemana-mana pasti ada rindu dengan kampung halaman. Nah, peristiwa Fathu Makkah itu menampakkan betul sifat Allah yang al-afu ya, itu ada pada diri Nabi SAW. Kalau sekiranya nak ngabisi wong Mekah tuh Pak, itulah kesempatannya. 10.000 pasukan dibawa dari Madinah ya. Orang Mekah waktu tengok itu, orang dulu kalau nak tengok jumlah pasukan itu melihat tingginya debu ya, tingginya belum ada drone dulu. Coba jengok berapa pasukan, belum ada ya. Tengoknya debu yang kemudian kalau makin tinggi, wih banyak itu berarti orangnya. Itu 10.000 pasukan. Ya, tidak ada yang berani orang Mekah. Nah, singitan ya, sembunyi.
Tapi Nabi apa? Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang tidak melawan tidak diganggu. Ya, padahal kita tahu bagaimana Nabi waktu masih di kota Makkah, ya, Taif, itu kisah-kisah yang luar biasa. Mungkin bagi kita khariqun anil adda, tapi terjadi, ya. Nah, sampai di titik itu yang kita berusaha, ya Allah, mudah-mudahan sampai. Kita ini kan kalau maafkan itu maafkan, tapi tidak melupakan. Ini masalah gitu itu, ya. Ya, hati-hati terutama dengan ibu di rumah. Jangan yang buat salah, dimaafkannya. Tapi tidak dilupakannya, ya. Agak 10 tahun kamu buat salah dikenangkannya. Inilah sudah 10 tahun yang lalu, ini ngulang lagi katanya itu, ya. Nah, itu artinya maafkan tapi tidak melupakan. Belum al-afu itu, nyuk tahu, belum al-afu namanya dek kalau itu, ya. Iya, ya, baru ghafur mungkin itu, ya. Nah, itu. Jadi ini, ya, kita internalisasi sifat-sifat Allah ini tentu dengan berupaya sebaik mungkin senantiasa memperbaiki diri. Dan ini peluang kita sama semua, ya. Untuk jadi kekasih Allah itu bukan hak prerogatif seorang kiai, seorang ulama. Orang biasa baik bisa jadi kekasih Allah. Maka itu kan di awal hadis yang qudsi, di nomor hadis 38 kalau di Arba'in itu, kalimat pertamanya apa tentang wali itu? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Itu secara tidak langsung kalau tengok orang-orang itu jangan pernah anggap remeh, karena kita tidak tahu di sisi Allah dia itu jangan-jangan wali. Kita tidak tahu, misalnya nampak dia tampilannya biasa-biasa baik, mungkin orang tidak ngira dia itu begitu, tapi tadi malamnya dia tahajud semalam suntuk, sehingga dengan itu Allah anggap dia kekasihnya. Kalau kita misalnya meremehkan orang itu berarti meremehkan wali Allah. Meremehkan wali Allah, faqad azantuhu bil harbi. Aku umumkan perang dengan mereka itu, kata Allah, ya. Nah, itu insyaallah mudah-mudahan keluar dari Ramadan paling tidak jadi prawalilah, ya. Walaupun belum jadi walinian, mendekat kepada wali, ya. Nanti mudah-mudahan panjang umur Ramadan tahun depan jadi walinian gitu itu, ya. Amin insyaallah. Baik, saya rasa itu mudah-mudahan bisa ditangkap, ya. Jadi takhalluq itu definisi ringkasnya menginternalisasi sifat-sifat Allah itu dalam diri, ya. Itu baik. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lam bissawab.